sahabat Fokus Kristoferus, perkenalkan saya Fatmawati, istri dari Bapak Paul Gunawan yang saat ini sebagai staf khusus bidang inovasi dan pengembangan di Yayasan Kristoferus. Saat ini saya sudah purna tugas, namun saya masih diminta untuk memberikan kuliah dan membimbing praktikum mahasiswa di salah satu kampus di Semarang. Saya ingin menyaksikan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya sebagai suatu hadiah terbesar dalam hidup saya. Awal mula pada bulan Agustus, tepatnya awal Agustus, saya tiba-tiba merasakan kolik yang amat sangat dengan waktu yang sangat lama. Dan itu terjadi pada sore menjelang malam hari. Adapun yang kami lakukan, Pak Paul dan saya saat itu yaitu mencari dokter, di mana dokter tersebut biasa yang menangani asam lambung saya. Namun dokter tersebut sudah penuh dengan pasien sehingga menolak kami. Nah, menjelang sore hari dan malam kami masih bingung, kami takut kalau kolik ini semakin parah. Kemudian Pak Paul mencoba untuk menghubungi dokter tetangga kami. Kemudian kami diberi resep oleh dokter untuk segera diberikan di apotek untuk menangani sementara waktu. Betul, kemudian kami ke apotek, Pak Paul membawa obat, kemudian saya minum. Namun pada saat Pak Paul pulang, dokter menyusuli kami lagi melalui WhatsApp, memberikan satu obat lagi. Pak Paul berangkat lagi ke apotek terdekat, kemudian saya minum obat tersebut dengan waktu kurang lebih 1 hari sampai menjelang pagi. Nah, keesokan harinya kami berangkat ke laboratorium terdekat untuk melakukan USG. Jadi ingin melihat apa sebetulnya yang terjadi atas kolik saya tersebut. Karena dokter yang kemarin mengatakan mungkin itu bukan asam lambung, mungkin itu bisa ada batu empedu. Dokter itu mengatakan begitu. Baik, kemudian kami mengatakan pada IBL, tolong kami dilakukan USG. Kemudian hasil USG keluar, betul bahwa di situ terlihat ada batu empedu dengan ukuran yang bervariatif dan cukup banyak. Tahapan berikutnya yaitu kami mulai menghubungi dokter untuk nanti bisa ditindaklanjuti lanjut. Kami ke Rumah Sakit Panti Wilasa, kemudian kami berjumpa atau menemui dokter bedah digestif. Pada saat itu kami diminta untuk tes darah dan USG kembali. Dari hasil tes darah dan USG, betul ternyata bahwa ada batu empedu yang cukup banyak dan bervariatif, sehingga kami harus ditindaki lebih lanjut. Namun dengan alasan tertentu kami dirujuk untuk ke Rumah Sakit Karyadi. Kami berdua, saya dan Pak Paul tentunya semakin ketakutan apa sebetulnya yang terjadi atas diri saya. Kok saya sampai dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi? Pikiran saya ini penyakit saya cukup parah, sehingga pihak Panti Wilasa mungkin dengan ketidakadaan alat atau bagaimana sehingga saya harus menuju ke Rumah Sakit Karyadi. Baik, nah kemudian kami dirujuk dan mendapatkan dokter yang sudah ditunjuk untuk kami. Nah,
Kemudian kami mulai melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Karyadi. Pada saat sebelum kami melakukan kunjungan, kami tentunya daftar online ya di situ. Nah, pada saat daftar online, kebetulan dokter ini cuti kurang lebih 10 hari. Kami berdua berpikir lagi, aduh tambah panjang lagi, bagaimana dengan sakit saya, nanti kalau tiba-tiba kolik itu datang. Nah, di situ saya merasakan, Tuhan bagaimana Tuhan kok begini. Jadi saya sudah mulai bertanya pada Tuhan, mengapa kok sepertinya kok diperlambat begitu ya. Tapi kemudian saya sadar kembali, tidaklah, ini Tuhan punya cara sendiri. Saya begitu ya, jadi saya berpikiran gitu. Setiap kali saya resah, saya kadang-kadang bertanya, Tuhan mengapa, Tuhan mengapa. Tapi ada suara mengatakan, Tuhan punya cara tersendiri. Baik, kemudian tiba saatnya kami ternyata bisa melewati masa 10 hari tersebut untuk kami melangkah ke Rumah Sakit Karyadi. Pada saat kami bertemu dengan dokter bedah digestif di Karyadi, juga sama, saya harus melalui pemeriksaan tes darah dan MRI. Nah, saya paling takut kalau diambil darah dan sebagainya, hampir pingsan ya saat itu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang pada saat pengambilan darah. Nah, kemudian MRI. Setelah semuanya hasil keluar, kami kembali lagi ke dokter. Nah, dokter mengatakan bahwa dari hasil MRI ini ada 2 tindakan yang harus dilakukan, yaitu menggunakan alat IRCP dan kemudian satu lagi yaitu bedah dengan menggunakan laparoskopi. Baik, saya hanya diam saja, saya merasakan saya ketakutan dan kok sampai 2 kali nanti, wong 1 kali aja saya juga mikir, saya takut dan apakah saya bisa. Pada saat itu saya berpikirnya seperti itu. Baik, saya hanya diam, berdoa terus. Nah, kemudian setelah melalui MRI, masih ada tahapan berikutnya, yaitu saya harus cek jantung, toraks, paru, dan terakhir menemui dokter anestesi. Sebelum ke Rumah Sakit Karyadi, sambil menunggu waktu dokter selesai cuti, kami juga melakukan second opinion, yaitu konsultasi dengan dokter lainnya, dokter senior lainnya yang ada di Semarang. Dokter mengatakan bahwa dengan melihat hasil USG saya, dokter mengatakan bahwa nanti kantung empedunya harus diambil. Saya udah lemes, ya, saya kembali lagi bertanya, Tuhan ini kok tambah parah, saya pikir. Tapi Tuhan mengatakan, sudah tenang, saya menyertai engkau, kemudian saya bisa tenang kembali. Nah, jadi kemudian kami kembali lagi ke Karyadi untuk menemui dokter bedah digestif tersebut. Nah, tadi setelah sampai ke anestesi tadi, puji Tuhan, semua hasil lab dan hasil pemeriksaan radiologi semuanya berjalan dengan baik, sehingga dokter anestesi mengatakan siap untuk dilakukan tindakan, yaitu ya, menggunakan IRCP dan kemudian bedah menggunakan laparoskopi. Baik. Nah, kemudian waktu sudah ditentukan, harusnya kami masuk tanggal 4 Oktober. Tiba saatnya kami menuju ke Karyadi, saya sudah melakukan tes antigen, kami masuk kamar. Nah, kira-kira baru masuk 2 jam setelah kami makan siang di ruang perawatan, perawat masuk mengatakan, Ibu mohon maaf, alat IRCP-nya ternyata ini ada kerusakan. Jadi Ibu dipersilahkan untuk pulang dulu sambil menunggu nanti pihak rumah sakit akan memberitahu kapan alat itu sudah selesai. Kemudian WA dari dokter juga mengatakan, baik Bu, ini kedua alat tersebut rusak, sehingga nanti Ibu mohon untuk reschedule lagi. Nah, kami pulang ke rumah. Ya, sambil menunggu,
ya kami berdoa terus ya kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari pada saat saya berangkat ke kampus, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Mau saya angkat karena jalanan ramai, macet dan sebagainya, jadi saya biarkan saja. Saya hanya berpikir apakah ini telepon dari Pak Paul, apakah ada sesuatu yang tertinggal, tapi tidak biasa begitu Pak Paul, kalau tertinggal ya paling hanya WA, tidak sampai telepon. Tapi saya biarkan saja, sampai saya kampus, saya buka handphone saya lihat dari Pavilion Garuda Karyadi. Saya sebetulnya ingin menelpon balik. Namun saya coba buka WA terlebih dahulu, ternyata ada WA yang mengatakan bahwa alat ERCP sudah diperbaiki dan sudah ready, mohon silahkan untuk reschedule untuk operasi. Nah, saya mengatakan tiba-tiba, puji Tuhan, ini sudah ada keputusan, berarti saya bisa untuk ditindaki lagi. Saya menghubungi Pak Paul lagi, saya mengatakan Pak Paul juga puji Tuhan, berarti sudah ada sesuatu langkah berikutnya yang jelas. Kemudian saya masih di tempat itu juga, saya belum masuk ke ruangan laboratorium di mana saya membimbing mahasiswa untuk praktikum. Saya balas dulu, saya reschedule ulang untuk operasi tersebut. Nah, setelah itu sudah ditentukan tanggalnya, kemudian saya kembali lagi ke dokter, kemudian dokter mereschedule di mana saya mendapatkan urutan tanggal 11 November. Ya, tanggal 11 November. Nah, tanggal 11 November kami kembali lagi ke Rumah Sakit Karyadi, tes antigen lagi, masuk ke kamar lagi. Tuhan, saya yang berdoa, semoga ini bisa berlangsung, tidak terjadi seperti yang dulu lagi. Baik, kemudian pada kami masuk sore hari, gembala jemaat kami hadir untuk mendoakan kami, menguatkan kami, persiapan untuk tindakan ERCP keesokan harinya. Kami sungguh dikuatkan untuk itu, Tuhan sangat menolong kami. Baik, malam hari saya mulai menjalani puasa ya sampai pukul 10 pagi. Nah, tiba saatnya hampir pukul 10 pagi, keluarga sudah ada datang untuk menguatkan saya masuk ruang operasi. Namun kurang 1 jam lebih saya sudah dipanggil untuk segera menuju ruang operasi. Nah, kami sudah siap, saya saat itu juga puji Tuhan sudah berbesar hati saya kuat, ya saya bisa menuju ke ruang operasi, di mana pada saat saya menuju ke ruang operasi sempat bertemu dengan dokter di lift. Dia juga kaget, loh baru sekarang ya jadwalnya ya. Dia bilang, nah akhirnya nanti kita ketemu. Dokter hanya mengatakan begitu ya. Baik, saya terus kami menuju ruang operasi. Puji Tuhan, operasi kalau saya lihat berjalan sekitar 2 jam karena pukul 1 saya sudah berada di ruang perawatan. Kalau saya itu sekitar 2 jam, saya sudah mulai sadar, semua boleh berlangsung dengan baik. Kemudian hari Minggu, jadi saya operasinya hari Jumat, hari Minggu sore, dokter visit. Dokter mengatakan, menjelaskan pada saya, kemarin endoskopi sudah berlangsung dengan baik, batu dan lumpur sudah dibersihkan dari saluran empedu. Yang ribet sudah beres, dokter mengatakan begitu. Itu yang paling ribet. Nanti kita berjumpa lagi kira-kira 2-3 minggu lagi untuk membersihkan batu di kantung empedu. Saya hanya terdiam saja karena saya masih harus berpikir nanti harus menjalani sekali lagi masuk ke ruang operasi. Itu yang ada di yang ada di benak saya demikian. Tindakan yang berikutnya yaitu pengambilan batu empedu di kantung empedu. Di mana setelah saya menjalani ERCP, saya diminta untuk kembali ke dokter lagi.
ya untuk cek atau melihat kondisi saya dan membuat rencana untuk tindakan yang kedua. Nah, pada saat saya kembali ke dokter, dokter memberikan juga untuk USG kembali, melihat situasinya. Baik, kemudian saya melakukan USG ulang lagi, hasil keluar. Nah, saya sampaikan ke dokter, itu pun saya masih artinya masih ada rasa takut, tapi sepertinya Tuhan sungguh menguatkan saya. Pada saat itu sepertinya saya lebih kuat, saya lebih berani, saya merasa Tuhan lebih dekat pada saya, itu perasaan saya. Tapi saya yakin Tuhan itu selalu dekat dengan saya. Ya, saya semakin dekat kepada Tuhan. Nah, kemudian saya menghadap dokter, saya berikan hasil USG yang berikutnya. Begitu dibuka oleh dokter, dokter mengatakan, ini sudah tidak ada batunya, sudah bersih. Saya dengan Pak Paul langsung bertatapan muka, saya tidak bisa harus berbicara apa. Saya hanya tiba-tiba bisa, puji Tuhan, saya berkata begitu. Dokter, ini sudah bersih. Terus saya hanya bertanya pada dokter, dok, apa tindakan selanjutnya? Ya sudah. Terus saya kapan kembali ke dokter? Saya tanya begitu. Kalau ada keluhan saja, aduh. Setelah itu hanya dari mulut saya keluar ucapan terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya. Saya sadar atau tidak saya terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Nah, kemudian selesai saya berbicara dengan dokter dan kebetulan kami bisa berbincang-bincang sedikit tentang pelayanan tentang pelayanan. Pak Paul bisa bercerita tentang bahwa Pak Paul itu ada di Kristoferus dan sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai, saya tentunya berpamitan, saya berani konsultasi agak panjang itu karena saya tahu bahwa di belakang saya antrian itu masih kosong karena dokter itu tadi memundurkan jam prakteknya, tiba-tiba dia memajukan. Jadi hanya ada saya saat itu sehingga kita bisa berbicara agak lama dengan dokter, ya begitu yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya sampaikan banyak terima kasih kepada Persekutuan Doa Pagi Kristoferus yang selama ini berlangsung di hari Kamis. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian, dukungan, dan terutama doa-doanya yang cukup lama tentunya untuk saya. Saya sangat merasakan kuasa Tuhan dan juga kuasa doa daripada Bapak Ibu selama ini. Terima kasih, kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom, sahabat Fokus. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan istri saya. Ya, perlu teman-teman sahabat Fokus mengetahui bahwa istri saya itu sangat takut kalau diambil darahnya, misalkan diambil darahnya untuk pemeriksaan kolesterol atau yang lain, dia sangat takut. Jadi itu hal yang pertama yang perlu sahabat ketahui, sehingga ketika harus menghadapi operasi itu, wah, sesuatu yang berat bagi istri saya, pergumulan yang berat. Juga ada pergumulan yang berat sekali yang kami hadapi, itu karena waktu yang lama, ya. Tadi dokter yang kemudian cuti, kemudian alat yang tiba-tiba rusak. Tapi itulah kami meyakini bahwa inilah termasuk dalam rancangan Tuhan buat kami. Karena selama istri saya diketahui punya batu di empedunya oleh dokter tetangga kami, baik dokter yang memberikan resep maupun dokter yang satunya lagi, kami punya tetangga 2 dokter, itu sama-sama menyarankan supaya istri saya itu, Ibu Padma itu makan apel. Dan apel itu sangat berkhasiat untuk menolong supaya Bu Padma tidak mengalami kolik, dan itu juga bisa untuk menolong supaya mencegah kolik itu datang lagi begitu. Sehingga istri saya selama masa penantian itu rajin makan apel itu. Dan sungguh, dan yang menjadi pergumulan lagi buat kami itu karena
ada anak tetangga kami yang punya sakit batu empedu di saluran empedu, sudah dijadwalkan akan dioperasi hari Senin, tiba-tiba di kantor dia itu pingsan hari Jumat pada waktu itu, dan kemudian langsung oleh teman-temannya dibawa ke rumah sakit yang terdekat, dan ternyata tidak tertolong. Anak tetangga kami itu meninggal dunia, dan orang tua dari tetangga kami itu datang kepada istri saya karena dia sangat mengasihi istri saya. Dia berkata, "Bu, jangan ditunda-tunda, tolonglah Bu, karena anak kami itu meninggal karena sakit yang sama diderita oleh istri saya, yaitu ada batu empedu di saluran empedu." Nah, selain itu ingin saya sampaikan bahwa baik dokter keluarga kami maupun dokter senior tempat kami konsultasi berkata bahwa tidak mungkin batu di kantong empedu istri saya itu bisa hilang atau bisa hancur hanya dengan obat. Karena sudah besar-besar, paling kecil itu 0,5 ya sampai besarnya 0,9, tidak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah dioperasi. Bahkan yang dokter senior berkata kantong empedunya diambil saja, tidak apa-apa, itu seperti amandel, jadi tidak akan mengganggu kesehatan istri saya. Itulah yang terjadi. Jadi ketika setelah istri saya dioperasi di saluran empedu selesai dan kemudian menjalani USG dan hasilnya di kantong empedu itu batunya sudah tidak ada, bersih. Dokter yang memeriksa hasil USG sendiri juga tidak percaya pertama dengan pandangan matanya. Tidak percaya kok bisa gitu. Jadi menurut ilmu kedokteran tidak mungkin bisa hancur, bisa bersih tanpa operasi. Tapi kuasa Tuhan itu bekerja. Ya, Tuhan kemudian memakai waktu yang cukup lama, hampir 4 bulan itu, dan saya yakin memakai apel yang dimakan istri saya dengan tekun dan juga obat yang diberikan oleh dokter untuk bisa menghancurkan batu yang ada di kantong empedu. Yang menurut manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Ya, saya atas nama istri dan saya sendiri menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman, baik yang tergabung dalam keluarga besar Christophirus maupun teman-teman yang lain yang telah mendoakan istri saya selama istri saya sakit menunggu waktu operasi, sehingga istri saya boleh mengalami mujizat. Istri saya boleh menikmati janji Tuhan. Itu karena kami sabar, karena kami terus beriman, kami terus berdoa, kami terus bersyukur, dan mujizat boleh kami alami. Terima kasih pada semua teman-teman yang begitu setia mendukung istri saya, sehingga istri saya boleh kuat, boleh tabah, dan boleh terus tekun, setia, beriman, dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati segala kebaikan Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan memberkati. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu